Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari Laboratorium Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai modul yang pertama dengan judul IRD, CDM, PDM, dan Database. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya ADRBK Pardusi dengan NPM 2129. Dan saya, Fatimah Zahra dengan NPM 2149. Di sini kami akan membahas beberapa hal penting dari laporan praktikum kami. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Jar. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Dan yang pertama dari bab 1 ini yaitu latar belakang. Di latar belakang sendiri yaitu terdapat 3 paragraf. Dengan paragraf pertama pengertian dari sistem informasi manajemen itu sendiri, dan yang paragraf kedua yaitu pengertian dari IRD, CDM, PDM, dan database. Sedangkan untuk paragraf yang ketiga yaitu penjelasan dari studi kasus yang akan kami bahas pada modul 1 ini, yaitu dalam laporan praktikum kali ini membahas mengenai sistem database suatu universitas, yang mana universitas ini memiliki cara transaksi untuk pembayaran uang kuliah tunggal atau biasa yang disebut dengan UKT, dengan melakukan kerjasama dengan suatu bank. Dan untuk pembayaran UKT ini dapat dilakukan dengan transfer, melalui banking, dan juga melalui teller bank. Guna memperjelas keterangan cara transaksi pembayaran UKT di suatu universitas, maka digunakan pendekatan metode perancangan sistem database. Kemudian ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah pada modul 1 ini, yaitu bagaimana perancangan model IRD, CDM, PDM, dan database pada sistem transaksi UKT di suatu universitas. Dan selanjutnya ada tujuan praktikum. Untuk tujuan praktikumnya sendiri, yaitu ada 3. Yang pertama, untuk memahami pengertian dari IRD, CDM, PDM, dan database. Yang kedua, untuk mengetahui atribut dan relasi yang digunakan dalam masing-masing entitas pada transaksi pembayaran UKT. Dan yang ketiga, untuk mengetahui UKT pada setiap mahasiswa. Lanjut pada bab ketiga, yaitu langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama ada studi kasus. Untuk studi kasus pada modul 1 ini, yaitu suatu universitas memiliki cara transaksi untuk pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT dengan melakukan kerjasama dengan suatu bank. Dan pembayaran UKT ini dapat dilakukan dengan cara transfer, melalui banking, atau juga melalui teller bank. Universitas menyediakan banyak media untuk dapat melakukan pembayaran UKT, dilakukan untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan transaksi. Sebelum membuat suatu web, maka diharuskan untuk membuat IRD, CDM, dan PDM terlebih dahulu. Nah, pada studi kasus kali ini akan digambarkan IRD, CDM, serta PDM-nya untuk pembayaran UKT secara detail. Kemudian ada langkah-langkah. Yang pertama, membuat model IRD sesuai dengan studi kasus yang ada. Nah, di sini untuk entitas yang pertama ada mahasiswa dengan 4 atribut, yaitu fakultas, NPM, nama, dan jurusan. Mahasiswa akan memberikan kepada teller. Teller ini sebagai entitas yang kedua dengan atribut nama dan ID teller, kemudian teller memasukkannya ke dalam komputer, atau komputer ini sebagai entitas yang ketiga dengan atribut password dan jenis. Kemudian komputer ini akan mendapatkan sebuah kwitansi sebagai entitas yang keempat dengan atribut yaitu jumlah, nomor pembayaran, tanggal pembayaran, dan total. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai software-nya, yaitu pemrograman dari studi kasus ini. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah dengan membuka software Power Designer. Setelah itu, kita dapat memilih file, kita new model, dan kita pilih di information itu ada conceptual data. Kita bisa ubah namanya, semisal kita buat kelompok 1, lalu kita oke. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita buat entitasnya. Tadi entitas ada 4, yaitu mahasiswa, teller, komputer, dan juga kwitansi.
Setelah itu dapat kita rapi-rapikan. Setelah itu kita ubah entitasnya, tadi ada mahasiswa. Di sini ada teller. Di sini ada komputer. Dan di sini ada kwitansi. Selanjutnya itu kita akan mengisi atribut dari setiap entitas. Tadi mahasiswa atributnya ada 4. Yang pertama tadi ada NPM. Yang kedua ada nama mahasiswa. Yang ketiga ada jurusan. Dan yang keempat ada fakultas. Nah, di sini kita memilih tipe datanya itu, ini tergantung dari atributnya itu. Namun di sini kita samakan saja, itu menggunakan variabel karakter. Di sini kita isi sesuai kebutuhan. Nah, di sini kita harus memilih dari 4 atribut ini yang menjadi primer key-nya atau yang menjadi kuncinya itu, yaitu kita pilih NPM, karena NPM setiap mahasiswa itu pasti berbeda-beda. Untuk M-nya ini kita checklist saja semuanya, terus kita apply, kita oke-kan. Nah, untuk teller tadi ada 2 atributnya, yaitu ada ID teller, dan ada nama teller. Untuk tipe datanya juga kita samain sama yang entitas yang tadi. Nah, untuk primer key-nya itu yaitu ID, karena ID setiap teller itu pasti berbeda-beda. Kita apply, kita oke. Terus komputer tadi entitasnya ada 2. Ada jenis dan ada password-nya. Untuk tipe datanya juga kita samain kayak yang sebelum-sebelumnya. Untuk primer key-nya kita pilih, maaf di sini ada salah ketik. Untuk primer key-nya kita pilih yang password, karena sudah pasti password setiap komputer itu berbeda. Kita apply, kita oke. Terus yang atribut yang entitas yang terakhir ada kwitansi, tadi atributnya ada nomor pembayaran, terus ada tanggal pembayaran, ada jumlah, dan ada total. Untuk tipe datanya juga sama, yaitu variabel karakter. Untuk jumlahnya kita buat 50. Nah, ini untuk primer key-nya itu kita buat di nomor pembayaran, karena nggak mungkin satu kwitansi itu pembayarannya sama dengan kwitansi yang lainnya kita checklist, apply, kita oke. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat relasi setiap entitas ini, yaitu dengan memilih ini, relasi, kita hubungkan. Tadi relasi mahasiswa dengan teller, yaitu mendatangi. Kita oke. Tadi teller dengan komputer memasukkan, yaitu teller memasukkan data. Komputer dengan kwitansi, yaitu tadi menghasilkan. Nah, setelah itu, setelah kita tahu relasi setiap
entitasnya itu kita buat hubungannya itu apa, ada one many, many one, dan many to many. Jadi mahasiswa dengan teller itu sudah pasti many one, karena banyak mahasiswa itu sudah pasti dengan satu teller. Kita apply okay. Terus teller dengan komputer yaitu one to many, karena satu teller itu bisa jadi menjalankan lebih dari satu komputer. Komputer ke kwitansi juga yaitu one to many. Satu komputer bisa menghasilkan banyak kwitansi. Setelah itu kita pilih tools, kita cek model dulu apakah masih ada yang error. Nah, di sini tidak ada list, berarti model kita ini sudah benar atau tidak ada yang error. Kita kembali ke sini, selanjutnya kita pilih tools, terus kita ubah IRCDM ini menjadi PDM, yaitu Generate Physical Data Model atau PDM. Kita oke, nama kelompoknya oke, kita oke. Nah, ini merupakan PDM dan ini merupakan CDM. Selanjutnya setelah terbentuk PDM, kita pilih database, kita generate database. Ini kita bikin kelompok 1, oke, kita oke. Nah, setelah itu, oke, di sini setelah kita mengaktifkan XMPP-nya, yaitu bagian Apache yang SQL. Selanjutnya itu kita buka localhost php-admin. Nah, di sini kita bisa buat, ini ada new, kita pilih new, terus kita create database. Contohnya kita buat kelompok 1, kita create. Nah, setelah itu kita pilih ini import untuk memasukkan database yang sudah kita hasilkan tadi dari Power Designer. Kita import, terus kita choose filenya, terus kita pilih yang sudah kita import tadi. Dan kita go. Nah, di sini pengimportan sudah berhasil. Dapat kita lihat di sini kelompok 1 ada komputer, kwitansi, mahasiswa, dan teller. Nah, setelah itu kita dapat mengisi entitasnya ini. Namun kita lihat dulu entitas mana yang tidak terdapat foreign key-nya. Dan jika entitas itu tidak terdapat foreign key-nya, maka entitas itu yang terlebih dahulu kita isi. Kita lihat dari teller. Nah, di sini teller tidak ada foreign key-nya. Foreign key itu ditandai seperti apa? Foreign key itu ada tanda seperti ini. Contohnya ini, ada tanda checklist seperti ini, berarti ini nanti belakangan kita isi. Kita isi dulu yang pertama itu teller, kita insert, kita isi ini. Misal kita buat ID tellernya ini, nama tellernya kita buat misalnya Nina, terus kita isi untuk kolom yang kedua, kita buat ini misalnya, terus nama tellernya kita buat Dinda, lalu kita go. Oke, di sini sudah dapat kita lihat, sudah terisi ada 2 data pada entitas teller. Kita ke entitas mahasiswa, kita lihat apa aja yang dibutuhkan, ada ID teller. Tadi kan ID teller sudah kita isi, berarti entitas ini bisa kita isi dengan npm, kita contohkan ini. ID tellernya menggunakan ID teller yang tadi, nama mahasiswa kita contohkan, ada kita buat contohnya fakultas teknik, untuk kolom yang kedua begitu juga, dengan masukkan npm, ID teller, nama mahasiswa, jurusan, dan fakultasnya. Setelah itu kita go. Oke, dapat kita lihat juga sudah terisi, ada 2 data. Kita lihat kwitansi. Di kwitansi ini diperlukan password. Password itu kan atribut dari komputer, berarti kita tidak bisa mengisi ini, kita isi terlebih dahulu, yaitu komputer. Kita isi komputer, ada jenisnya, misal kita buat Lenovo, passwordnya kita sesuaiin aja, ID tellernya pakai yang tadi, untuk kolom 2 juga sama, dan kita go. Nah, dapat kita lihat juga komputer sudah terisi 2 data. Selanjutnya kita ke entitas terakhir, ada kwitansi, kita insert, nomor pembayaran kita misalkan ini, passwordnya gunakan password yang tadi, tanggal pembayaran kita misal 2 April, jumlahnya 1 juta, totalnya itu semisal ada biaya tambahan dari biaya admin, kolom kedua juga sama,
Kita buat misalnya 3 April, jumlahnya ini. Oke, lalu kita go. Nah, kita lihat komputer dan juga sudah terisi 2 data. Nah, begitu selanjutnya. Namun pada praktikum ini kita mengisi atau menginput 10 data, namun pada kesempatan ini kami hanya menginput 2 data untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya itu kita lanjut ke laporan labnya, yaitu masuk ke modul ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Di sini yang pertama ada output dari studi kasus itu, yaitu terdapat tadi sama seperti tampilan pada bab ketiga, ada IRD-nya dengan 4 entitas dan setiap entitas dengan atribut-atributnya, setiap entitas yang lain dengan entitas yang lainnya terdapat hubungan. Nah, ini merupakan tampilan output CDM yang tadi kita dapat dari Power Designer. Nah, CDM ini diubah ke PDM menjadi seperti ini. Ini merupakan output yang dihasilkan dari XMPP tadi dan PHP MyAdmin jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya itu adalah analisa output. Nah, pada studi kasus sistem database, pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT di suatu universitas didapatkan 4 entitas, yaitu mahasiswa, teller, komputer, dan kwitansi, di mana atribut dari entitas mahasiswa adalah nama, NPM, jurusan, dan fakultas. Sementara atribut dari entitas teller ada ID teller dan nama teller. Untuk atribut dari entitas komputer adalah password dan jenis, dan untuk entitas dari kwitansi adalah nomor pembayaran, tanggal pembayaran, dan jumlah dan total. Dari 4 entitas tersebut terdapat relasi yang menghubungkan keempat entitas tersebut. Entitas mahasiswa dengan teller adalah mendatangi dengan kardinalitasnya adalah many to many, many to one, yang artinya itu satu teller dapat dihubungi oleh banyak mahasiswa di suatu bank. Kemudian entitas teller dan komputer terdapat relasi memasukkan dengan kardinalitasnya itu one to many, yang artinya satu teller dapat menunjukkan banyaknya data yang tersedia di komputer. Dan entitas komputer dengan kwitansi terdapat relasi menghasilkan dengan kardinalitasnya one to many, yang artinya satu komputer dapat menghasilkan banyak kwitansi kepada mahasiswa. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu bab 5, di bab terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, masuk ke bab 5, yaitu ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil dan analisa di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, ada pengertian dari database, IRD, CDM, dan PDM. Sedangkan untuk kesimpulan yang kedua, yaitu pengolahan sistem informasi basis data transaksi UKT di universitas dengan menggunakan sistem database dapat memberikan informasi mengenai atribut dan relasi setiap entitas. Pada entitas mahasiswa memiliki atribut berupa fakultas, NPM, nama, dan jurusan, sedangkan untuk teller itu sendiri memiliki atribut berupa nama dan ID teller. Untuk komputer memiliki atribut berupa password dan jenis. Dan yang terakhir, untuk entitas kwitansi memiliki atribut berupa nomor pembayaran, jumlah, tanggal pembayaran, dan total. Dan untuk kesimpulan yang ketiga, yaitu pengolahan sistem informasi basis data transaksi pembayaran UKT di universitas dengan menggunakan sistem basis data dapat memberikan informasi mengenai UKT pada setiap mahasiswanya. Yang kedua ada saran. Adapun saran diberikan untuk laporan modul 1 ini adalah yang pertama, sebaiknya pada modul ini berikan langkah-langkah yang detail. Yang kedua, perlunya penambahan contoh pada modul sehingga praktikan bisa jauh lebih memahami materi. Dan yang ketiga, sebaiknya setiap modul harus dijelaskan dengan jelas dan teliti agar pemahaman praktikan lebih maksimal. Dan yang terakhir, dalam modul seharusnya berisikan struktur contoh pembuatan laporan yang benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari kita. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di modul selanjutnya.